ثانية. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang telah Allah berikan kepada kita sampai saat ini, sehingga dengan nikmat itu kita masih dapat bersama-sama melanjutkan kajian kita tahsin Al-Quranul Karim. InsyaAllah mendapatkan berkah bagi kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan umat yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang terakhir kita sudah membahas tentang wakaf dan ibtidah, di mana tempat berhenti ketika membaca Al-Qur'anul Karim, di mana tempat kita memulai ketika melanjutkan atau ketika pertama kali memulai membaca Al-Qur'an. Tentunya ini merupakan tempat yang penting berkaitan dengan makna dan maqasid ayat atau tujuan ayat itu tersendiri. Sehingga kalau kita sesuka hati, tanpa ada uzur atau tanpa ada darurah, kita membaca ayat itu, sehingga nanti bisa jadi pertama maknanya tidak sesuai, yang kedua bisa merusak makna yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut. Sehingga wakaf dan ibtidah ini sangat penting sekali. Nanti akan kita ulang-ulangi kembali, ya, akan kita ulang-ulang kembali materi wakaf dan ibtidahnya. Sudah di-share semua materinya Bapak Ibu. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi yang baru? Ada muskilah atau ada kira-kira yang belum jelas, belum paham, biar kita ulang sedikit. Kalau tidak, kita lanjutkan ini, Bapak Ibu. Aman Bapak Ibu ya? Nggak ada masalah ya? Oke, nanti mungkin ada pertanyaan. Siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik, karena biasanya melalui pertanyaan ini akan merangsang pemahaman kita, kemudian kita akan lebih paham lagi biasanya kalau dimulai dari pertanyaan. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke materi yang baru. Ini materi yang hampir jarang ini dijelaskan, tapi akan kita jelaskan di sini. Ini nanti bacaan muskilat atau gharib, bacaan yang gharib. Ya. Maksud bacaan muskilat adalah bacaan-bacaan di dalam Al-Quran yang dia bermasalah. Bermasalah itu dalam artian bukan Al-Qurannya, tapi karena terdapat perbedaan pendapat ketika membacanya. Kemudian yang kedua, bacaan ini disebut dengan bacaan yang gharib atau bacaan yang asing. Bacaan yang gharib atau muskilat. Nah, ini nanti terdapat beberapa pendapat di dalam ilmu tajwid. Menurut ulama tajwid ini bacaannya seperti ini. Kemudian menurut ulama yang lain bacaannya seperti itu. Nah, jadi nanti ini ada pembahasannya tersendiri. Ini ada bacaan-bacaannya akan kita baca. Oke. Nah, bacaan muskilat atau gharib ini adalah bacaan yang asing dalam Al-Quran karena contohnya sedikit. Ya. Ada beberapa yang dia menyimpang dari kaedah tajwid dasar. Ini dia tidak biasanya kita dengar dan tidak biasanya dibacakan. Maka itu disebut dengan muskilat atau gharib. Dan bacaan yang kita baca adalah riwayat Imam Hafiz dari Imam Asim. Nah, ini bacaan kita Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa bacaan. Yang pertama nanti namanya riwayat Imam Hafiz atau Imam Asim. Ini qiraat yang kita baca, dan ini hampir 90% atau 85% umat Islam di seluruh dunia memakai bacaan riwayat
Hafaz atau riwayat Asim. Jadi bacaan kita Bapak Ibu nanti kalau misalnya menjelaskan atau ditanya riwayat kita itu riwayat apa? Riwayat Hafaz atau Asim. Ini jalurnya. Hafaz Asim. Nah, kemudian ada nanti beberapa riwayat lain ya, seperti di Maroko ya, di Maroko ini menggunakan riwayat Imam Warash ya, Warash atau Warshi atau Warash. Ini di Maroko saja. Di Maroko nanti ada riwayat Imam Warash. Kemudian di Tunisia dan Libya membaca dengan kiroat Imam Qalun. Kolum, Dan Imam ini Kolum. sekali Bu ya. Jadi ada riwayat kita tadi Hafaz an Asim, kemudian nanti di Maroko ada Warash, kemudian ada di Tunisia atau di Libya Qalun. Jadi Kolum. ada tiga nih Bu ya. Warash, Hafaz an Asim satu, kemudian yang kedua Warash, yang ketiga Qalun. Kolum. Qalun. Nah, ini tiga. Yang lainnya nanti cabang-cabangnya. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi ini bacaan yang kita baca ini Bu ya. Jadi imamnya Imam Asim, kemudian riwayatnya Imam Hafiz. Dia ada dua jalur. Yang pertama jalur riwayat Imam Syatibi, kemudian yang kedua Imam Nashr atau diriwayatkan oleh Imam Al-Jazari. Nah, kalau Imam Syatibi nanti nama qiraatnya qiraat sughra. Kalau Imam Nashr atau Imam Al-Jazari qiraatnya qiraat kubro. Nah, ini gambaran nih Bu ya, karena pembahasan kita memang tidak lagi seputar makhraj sifat, tapi muskilat atau gharaib, sesuatu yang asing dibaca. Kita perlu tahu agar nanti tidak menjadi fitnah bagi kita, atau kita ketika membaca bacaan itu kita bisa membacanya dengan baik. Nah, oke. Yang pertama ada namanya sifir. Sifir ini ada dua, ada sifrun mustadir, ya, sifrun mustadir. Kemudian yang kedua sifrun mustatil, ya, sifrun mustatil. Jadi kalau dia mustadir itu bulat seperti ini, Ibu ya. Kalau mustatil dia lonjong, agak panjang. Oke, pernah melihat ini Bu ya? Tapi saya rasa ini sudah hampir jarang sekali nih tanda seperti ini ketika membaca Al-Quran. Masih banyak Pak Ustadz di Quran aja. Masih ada Ibu ya? Masih Pak Ustadz. Masih. Tapi kita jangan salah, dia ada dua bentuk Ibu ya, jangan kita pikir itu sama ya. Ada dia bulat, betul-betul bulat, namanya sifrun mustadir. Kemudian ada bulat lonjong, namanya sifrun mustatil. Oke? Apa maksudnya? Ya, baru kita jelaskan. Nah, dari segi gambar, oke Bu ya, nggak ada masalah ya. Ya Kalau Ustadz. bulat, namanya sifrun mustadir. Mustadir. Kalau dia lonjong, sifrun mustatil. Oke. Nah, bagaimana fungsinya? Ini saya jelaskan, ketika membaca Al-Quran kita mendapati tanda bulat kecil di atas huruf, khususnya huruf alif. Biasanya dia berada di huruf alif. Oke. Nah, ini akan kita jelaskan ya. Sifrun mustadir ini, sifrun mustadir tanda bulat kecil di atas huruf dan yang menunjukkan bahwa huruf tersebut tidak berfungsi baik dalam keadaan ketika wasal ataupun waqaf. Oke. Nah, ini yang menjadi poin pentingnya, Ibu. Ketika wasal, ketika bacaan itu disambungkan, dia tidak berfungsi. Begitu juga ketika waqaf, maka tanda sifrun mustadir itu menyebabkan huruf itu tidak berfungsi sama sekali. Oke? Ketika wasal dan ketika waqaf, ketika disambung atau ketika berhenti sama sekali tidak berfungsi. Misalnya ini wa malaihi, wa malaihi, wa malaihi. Hamzah di sini berada di tengah-tengah, maka hamzah ini menyebabkan lam itu tidak dipanjangkan. Wa malaih.
wa Wa malaih. Oke, dia berada di tengah-tengah dan tidak berfungsi sama sekali. Kemudian yang kedua, malaihim, malaihim, begitu juga tidak berfungsi. Kemudian ini nanti contohnya begini Bu ya, ini kurang lebih seperti ini. Oke, maka dia tidak boleh dipanjangkan. Samuda, tidak. Dia dalam keadaan wakaf berhenti atau di akhir ayat, maka dibaca samud, samud, Oh, tidak berfungsi. Samu. Kemudian begitu juga di sini, ini Apa? tanda di sini, Itu afain, afain. Jadi tidak boleh dibaca panjang afain, tapi afain, tidak berfungsi. Begitu juga ini biasanya misalnya kita baca lakinna, tapi dibaca lakinna, lakinna. Oke, ini gitu juga. Terlebih lagi dia berbaris bawah, maka tidak akan berfungsi. Mi'atun, mi'atun, mi'ataini, litat lua, litat lua. Di sini begitu juga tandanya. Ini begitu juga. Lia berdua, lia berdua. Tidak boleh dibaca lia berdua, lia berdua. Tidak, tapi lia berdua. Liar buah, liar buah, liar buah. Maka alif itu ketika ada tanda sifrun mustadir, tanda bulat kecil, baik dalam keadaan wasal ataupun dalam keadaan waqaf, maka dia tidak berfungsi. Tidak berfungsi, maka tidak dipanjangkan bacaannya. Tidak berfungsi. Oke, Bapak Ibu, Oke, Pak Ustadz. ada pertanyaan? Ada Jelas, Ustaz, jelas. Ya, Ibu. kan itu ditandain seperti itu tadi, ada tanda sifir mustadir dan sifir mustatil. Kalau memang dia nggak berfungsi, kenapa mesti harus dibuat Ustaz? Oke, pertanyaannya baik, Bu ya. Cukup baik pertanyaannya. Nah, kenapa dia mesti seperti itu? Nah, ini kita kembali kepada sejarah, Bu. Sejarah Al-Quran disampaikan dari malaikat Jibril kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disampaikan kepada para sahabat. Di masa Abu Bakar, pada saat itu sudah banyak syahid-syahid yang mereka itu penghafal Al-Quranul Karim. Sehingga mau tak mau Al-Quran itu tidak bisa lagi dibiarkan di dalam hafalan para sahabat, akan tetapi harus ditulis. Ditulis. Pada masa Abu Bakar dilanjutkan tidak selesai. Dilanjutkan pada masa Umar Ibn Khattab, khalifah kedua, tidak selesai. Selesainya pada khalifah Utsman Ibnu Affan. Maka Al-Quran kita disebut dengan Rasam Uthmani. Rasam itu tulisan, ya, tulisan pada masa Utsman Ibnu Khattab. Nah, Rasam inilah yang sampai kepada kita saat ini, sehingga dia tidak boleh ditukar, Ibu, tidak boleh ditukar. Ini tadi pertanyaannya, kalaulah tidak berfungsi, kenapa harus dituliskan? Karena memang Al-Quran kita ini secara mutawatir disampai kepada kita, maka kita tidak boleh menghafusnya. Nah, ulama tajwid memahamkan bacaan atau tulisan ini, kemudian inilah yang dijadikan sebagai satu disiplin ilmu. Jadi dia dibuat tanda-tandanya. Ya Bu ya, pernah saya ceritakan dulu Al-Quran pertama kali dituliskan dalam khot atau tulisan khot kufi. Khot kufi, kemudian nanti tanda-tanda itu dia tidak dibuang. Nah, jadi tanda-tanda itu belum ada, yang dulunya Al-Quran itu tanpa baris dan tanpa titik.
Kemudian ulama-ulama setelahnya pada masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, itulah yang memberikan tanda-tanda. Salah satu tandanya adalah sifrun mustadir. Jadi bacaan itu tidak tidak akan berbeda dengan tulisannya. Jadi kalau misalnya dibaca malaihi, malaihi, otomatis kan hamzahnya itu tanda sifrun mustadirnya itu tidak ada, Ibu kan? Kalau dipanjangkan. Nah, Iya. karena ini dibaca dia tidak dipanjangkan, maka ulama memberikan tanda sifrun mustadir. Maknanya lam itu tidak dipanjangkan. Jadi malaihi. Oke. Jelas, Ibu? Yap. Iya. Jadi Ustadz kalau dia misalnya memang ada seperti itu, kita membacanya tidak panjang ya Ustadz ya? Tidak panjang, Ibu. Jadi gini, Bu. Mana lebih dahulu? Ayat yang dibaca atau ayat yang ditulis? Ditulis. Hah? Malah. Kronologinya. Yang mana dahulu? Ayat yang dibaca atau ayat yang ditulis? Yang dibaca Ustadz. Yang dibaca karena malaikat Jibril menyampaikan kepada baginda Nabi secara lisan. Secara lisan, Bu ya. Nabi menyampaikan kepada para sahabat secara lisan juga. Sehingga pada saat itu tidak ada catat mencatat, tidak ada tulis menulis. Baginda Nabi pun tidak bisa menulis. Maka baginda Nabi disebut dengan ummi untuk menjaga kesucian dan kemurnian Al-Qur'an. Oke. Nah, jadi dalam bacaannya dibaca malaihi. Malaihi tidak panjang. Tapi dalam Rosam Usmani ada alifnya. Maka ulama tajwid memberikan tanda sifrun mustadir. Bahwasanya alif itu tidak berfungsi untuk dipanjangkan. Ibu ya. Jadi alif itu Ustaz. tidak bisa dibuang. Kenapa? Karena berdasarkan riwayat Rosam Usmani tidak boleh kita rubah. Walaupun dia tidak penting. Tidak penting itu kan menurut kita, Ibu ya. Jadi menurut Rosam itu dia sangat berpengaruh dan tidak boleh diotak-atik. Jadi tugas ulama tajwid dia memberikan tanda agar kita tidak salah membacanya. Maka guru-guru kita lah menjelaskan ini bulat, kecil, tandanya tidak berfungsi. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Ya, baik Ustadz. Terima kasih Ustadz. Oke, Bapak Ibu, kita pending sebentar, Ibu ya, untuk suara azan. Nah, nanti Ini udah jam. kita sambung, Ibu, insyaallah. Sebentar saja. Iya, Bos. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah sudah selesai suara azan Isya. Bagaimana? Ada pertanyaan, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan? Ada. Ya, Ibu. Yang tadi Ustadz tulis samuda. Ya, Ibu. Kalau kita berhenti samud. Samud, qalqalah, Ibu. Iyalah samud. Terus itu yang di bawahnya itu, yang lua itu kayak mana berhenti? Nggak boleh lu gitu. Yang Kitab lua. yang nomor bab yang mana, Ibu? Yang di bawahnya. Lia Yang- belua. Lia belua. Jadi berhentinya belia belu bisa. Bisa lia belu. Cuman ini kan di tengah ayat, Ibu. Iyalah kalau dia berhenti di ujung lia belu. Lia belu. Panjang jadinya, Ibu. Lia belu. Oh dipanjang ya. Nah. Oke, lamnya yang panjang bukan wanya, Ibu ya. Karena kan waw sukun sebelumnya dhammah. Oke. Iya. Nah, kita coba cek, Ibu ya, satu persatu. Silakan coba buka Al-Qur'annya. Ini supaya lebih jelas. Ya, lebih jelas tanda-tandanya. Kita coba buka Al-Qur'an, langsung kita verifikasi. Misalnya surah Hud ayat 68. Coba dibuka, Ibu. Surah Hud ayat 68 itu surah ke-11.
Sudah Ibu, sudah dibuka semuanya? Belum. Nah, pelan-pelan, Ibu. Ayat ke-68 Ibu, coba dibuka. Kita mau verifikasi nih Bu ya tandanya agar lebih paham. Surah Hud ayat 68. Oke, ada nampak Ibu? Juz berapa itu Ustaz? Surah Hud itu. Surah ke-11 Ibu. Juz 11. Enggak, juznya, Saya udah melihat. Surah Hud. surahnya surah urutan ke-11 Ibu. Oh, halaman 176. Sudah dapat Ibu? Sudah. Sudah ya? Oke, yang sudah coba diperhatikan Ibu ayatnya. Saya baca dari tengah di situ Ibu ya setelah wakaf. Ala inna thamuda kafaru rabbahum. Ya, itu saya baca wasol. Inna thamuda kafaru. Diwasolkan, disambungkan. Tetap alifnya tidak berfungsi. Kalau saya baca waqaf, ala inna thamud. Oke, jelas Bapak Ibu ya? Nampak? Loh, nggak ada komentarnya nih. Udah dapat Ibu belum? Ayat keberapa Ustaz? Maaf. Sebentar Bu ya, coba saya cari dulu. Ala inna samud. Ah, itu ya Bu. Ayat keberapa Ustaz? 68. 68. 68. 68. Surah Hud ayat 68. 6568. Inna. Ya. Nah, itu awalnya ka'allam yaghnau fiha. Ka'allam yaghnau fiha. Oke. Oke, lanjut, ya kan? Ala inna thamuda kafaru rabbahum. Itu saya baca wasal. Jadi kalau saya baca waqaf, ala inna thamud. Ya, diwakafkan. Ini yang pertama Ibu ya. Kita cari contoh lain. Tandanya ada Ibu di Al-Quran masing-masing. Ada Ada Ustaz. tandanya? Ada. Ada Ibu ya. Itu namanya sifrun mustadir. Bu ya. Tidak berfungsi baik dalam keadaan waqaf ataupun dalam keadaan wasal. Disambung dia tidak berfungsi, kemudian ketika waqaf pun tidak berfungsi. Satu lagi Bu ya, supaya jelas. Coba Surah Al-Insan, coba Ibu. Al-Insan. Surah Al-Insan. Juz 29. Juz 29. Al-Insan ayat 4. Ayat 4. Al-ataka insana. Ya. Insan. Salasila. Itu Bu ya. Salah Ayat 4 ya. Wa amala Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala. Ya. Salasila wa aghlala. Atau kalau dia diwakafkan lil inna a'tadna lil kafirina salasil. Salasil. Kalau disambungkan salasila wa aghlala.
Oke, ada tanda sifrun mustadir, tidak Tidak berfungsi. berfungsi. Oke, Maaf, Bu? Ustaz. Izin Ustaz. Ya, Ayat Bu. keberapa tadi baru jumpa Ayat halaman. apa surah Al-Insan, Ibu? Iya, iya. Ayat 29, keempat. Bu. Ayat keempat. Ayat keempat. Mm-mm. Oke, berarti tanda itu namanya sifrun mustadir, tidak berfungsi ketika wasal. Kalau kita sambung tidak berfungsi alifnya, maka tidak boleh dipanjangkan. Ketika waqaf juga tidak berfungsi secara otomatis. Oke. Nah, istilah ini yang kita perlu ketahui karena nanti mungkin ketika dijelaskan kita langsung nyambung. Tandanya sering kita lihat, tapi kita tak tahu apa namanya atau bagaimana menyebutkannya, apa fungsinya juga, ya kan Bu? Nah ini kan sudah kita tahu, sudah sering kita jumpa, kemudian kita tahu namanya dan kita tahu fungsinya, itu yang paling penting. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua Ibu. Yang kedua ya, bulat lonjong. Mustatil, lonjong. Oke, bulat lonjong namanya sifrun mustatil. Mustatil. Oke, apa itu sifrun mustatil? Yaitu tanda kecil berbentuk bulat lonjong atau panjang yang biasanya terletak di atas suatu huruf yang berfaedah bahwa huruf tersebut dihilangkan atau tidak berfungsi. Kapan dia tidak berfungsi? Ketika wasol. Oke, ketika wasol atau ketika disambung dia tidak berfungsi. Oke, tidak berfungsi ketika wasol. Masol. Tapi dia sebaliknya akan berfungsi ketika Ketika waqaf. waqaf. Oh. Apa namanya? Sifrun mustatil. Oke. Nah, ini dalam Al-Quran menurut riwayat Hafs ya, hanya terdapat pada 7 kata saja. Jadi ada cuma 7 kata dalam Al-Quran yang terdapat sifrun mustatilnya. Mustatil. Oke, ini kan sedikit saja bedanya Bu ya. Sedikit saja bedanya. Kalau tadi sifrun mustadir itu tidak berfungsi ketika wasal dan tidak juga berfungsi ketika waqaf. Waqaf. Nah, sebaliknya kalau tanda sifrun mustatil ini dia berfungsi ketika waqaf. qaf, tidak berfungsi ketika Wasol. oke. Sampai di sini, Ibu? Ya, Pak Ustaz. Oke, Pak Ustaz. Oke, kita coba lihat contohnya, Ibu ya. Kita lihat contohnya terlebih dahulu di bawah ya. Pertama, nah ini dia dikenal juga dengan karena cuma 7 saja dalam Al-Quran, maka disebut dengan sab'ah alifah. 7 alif. 7 alif. Pertama kata ana. Ana ya di sini biasanya panjang Ibu ya. Ana. Wala ana'a. Oke. Sambung. Jadi di sini ada tanda di apa sifrun mustatil. Maka dibaca wala ana abidum ma'abadtum. Ini sering kita baca, cuman kita tidak apa namanya Bu, kurang melihat gitu ya. Nah, ternyata dia di surah-surah yang sering kita baca ini. Oke. Jadi dia tidak dibaca wala ana abidum ma'abadtum, tapi dibaca wala ana. Oke. Kapan dia boleh berfungsi, Bu? Waqaf. Jika waqaf. Nah, misalnya wala ana abidum ma'abadtum. Oke. Kemudian lakinna pada surah Al-Kahfi ayat 38, lakinnahu wallahu rabbi
Rabbi. Ya, lakinna huwallahu Rabbi. Tidak berfungsi kecuali diwakafkan. Lakinna huwallahu Rabbi. Cuman ini kan tidak ada tanda-tanda yang membolehkan kita untuk berhenti. Boleh berhenti. Oke, misalnya kata dhununa pada surah Al-Ahzab ayat 10. Ya. Di sini wa tadhunnuna billahi dhununa. Di belakang Ibu ya, maka boleh dipanjangkan. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Oke. Itu surah Al-Ahzab ya. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula karena di belakang Ibu ya. Kemudian kata as-sabila pada surah Al-Ahzab ayat 67 gitu juga. Fa'adalluna as-sabila. Oke. Qawarira ya. Wa akwabin kanat qawarira. Boleh. Oke. Yang ketujuh, nah ini dia di tengah-tengah. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala. Kalau disambung dia begitu juga. Pak Ustadz, Yang salasila ini, Ibu, sebahagian mengatakan sifrun mustadir. Tapi Imam Hafaz meletakkan salasila ini pada sifrun mustatil. Ya Ibu, tadi ada yang ingin bertanya? di apa Pak surat Al-Kahfi ayat terakhir Pak Ustadz? Ya Ibu. Qul innama ana itu kan mustatil loh Pak Ustadz. Ada lagi. Yang mana Ibu? Siprun mustatil itu di suratul Kahfi ayat terakhir. Bukan. Di surat terakhir Al-Kahfi ayat 110 Pak Ustadz. Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum. Itu lonjong Pak Ustadz. Surah Al-Kahfi ayat 110. Sifrun mustatil juga Ibu. Sifrun mustatil kan Pak Ustadz. Lonjong Al-Kahfi ayat 38 Ibu ya. 110 ya juga Pak Ustadz. Di Quran saya 110 ada Pak Ustadz. Selain yang 38. Ibu ya 130. 110. Terakhir, ayat terakhir itu kan. Terakhir Pak Ustadz. Iya, ayat terakhir Bu, 110. 39. 110 surah Al-Kahf ya Bu. Iya. Nah, ini sifrun mustatil tandanya Bu. Sama dengan ayat 39 surat Al-Kahfi ya juga Pak Ustadz. 39 kalimatnya apa itu Bu? Intaroni ana aqalla min. Oke, berarti dia kalimatnya ana kan Ibu? Iya ana. Nah, jadi fokusnya di ananya itu. Di ananya aja Pak Ustadz pakai Ana. Mustatil. Kemudian ini di surah Al-Kafirun ayat 4 kalimatnya ana kan Ibu? Ana juga. Ayo, Kemudian di banyak ana lah Pak Ustadz. ana. Kemudian Al-Kahfi ana juga. Maka dia di apa namanya kalimat ananya ya. Iya, Kalimat Pak Ustadz. ananya. Ananya. Jadi tidak tapi yang secara umum sab'a alifah ini dia misalnya surah Al-Kafirun ini memang ditetapkan seperti ini, maka tidak akan mungkin dipanjangkan lagi Bu, ya kan? Iya.
Sedangkan kalimat-kalimat lain seperti dalam surah Al-Kahfi tadi, kemudian ayat 110, ayat 39 juga Ibu ya. Iya Pak Ustadz. 39 karena kalimatnya sama-sama ana, maka dia dihitung sama. Satu. Oh, iya. Oke, dan Kalau tandanya kalimat memang sifrun lain mustatil Bu ya, bulat Mustatil. panjang. Iya Pak Ustadz. Oke. Yang lain Ibu? Itu aja Pak Ustadz. Oke, Oke. ini tidak ada masalah Bapak Ibu ya terkait dengan apa namanya dan dia ketika ketika wakaf dia dipanjangkan Ibu kan, dia perbedaannya antara sifrun mustadir dan sifrun mustatil adalah Waktu wakaf Panjang. ya Ustaz. iya. Nah, ini ada catatan penting Ibu ya. Nah, dalam mushaf cetakan Madinah, pertama, kalau dalam mushaf cetakan Madinah, ada kata lain yang terdapat tanda sifrun, seperti yang terletak di atas waw. Jadi, di atas waw itu ada kata seperti ini Bu ya. Ulaika, ya, ulaika. Di sini ada tanda sifrun, ada tanda bulatnya. Kemudian, ulu, ya. Salasila. Nah, khusus untuk kata salasila yang terdapat pada surah Al-Insan tadi, ketika wakaf boleh dibaca panjang atau disukunkan sinnya. Ya. Jadi misalnya dibaca panjang salasila, salasila atau salas. Ketika wakafnya boleh dibaca salas. Jadi Kan lamnya salah, itu Sil. nggak dibaca Pak Ustadz. Hah? Lamnya itu nggak dibaca lagi kalau misalnya Tidak, wakaf di situ. tidak dibaca lagi. Oh, begitu. Disukunkan pada sin saja, Bu. Oh, enggak salah Sil. Salasil. Ya, ini, nah, ini kan dia beberapa catatan ya kan. Jadi boleh, Quran ini boleh ini Madinah. dalam artian kalau yang kita baca itu misalnya salasila dibaca panjang, Bu ya. Boleh dibaca panjang salasila ketika wakaf. Oke. Atau ketika wakafnya ya Sukunkan sin. disukunkan huruf sinnya, Bu. Salas. Jadi lamnya ini kan sama-sama diwakafkan ini, Bu ya. Iya Pak Ustadz. Oke, nah sama-sama diwakafkan. Nah, inilah yang Satu saya panjang, sebutkan satu tadi. gitu. Pembahasan kita ini pembahasan namanya muskilat wal gharaib. Jadi dia tidak lagi mengikuti pada kajian dasar ilmu tajwid. Duit. Kalau mengikut kajian dasar, maka mustahil kita berhenti di kalimat kata huruf sin, bukan? Iya. Nah, kita harus berhenti di mana? Di lam. Lam. Tapi karena memang ini pembahasan yang muskilat, maka dia ketika wakaf saja Ibu ya. Ketika wakaf, nah dia boleh dibaca panjang. Kalau dibaca panjang, otomatis yang berlaku adalah huruf lam. Lam. Salasila. Oke. Nah, sedangkan bacaan yang lain, ya, ketika wakaf ya disukunkan, apanya disukunkan? Sinnya, maka bacanya salas. Oke. Nah, ini catatan juga. Catatan yang ketiga, kalimat qawariro dalam surah Al-Insan ayat 15 dan 16 berbeda bentuknya, Ibu ya. Nah, pada ayat 15 sifirnya sifir mustatil. Ya, yang artinya ro itu dibaca pendek ketika wasal dan dibaca panjang ketika wakaf. Wakaf. Sedangkan pada ayat yang ke-16 adalah sifir mustadir, yang artinya pendek ketika wasal dan disukunkan rohnya ketika sukun. Oke. Warir Nah, gitu. dia 15-16 sama-sama kalimatnya, Bu, tapi yang di atas sifrun mustatil, yang di bawah sifrun mustadir. Ini ingat surah apa tadi? Surah Al-Insan, Ibu ya.
Ini kan catatan ya Bu, catatan. Jadi karena sama, nanti kita baca sama pula. Nah ternyata beda. Oke Bu. Nah ini kan maklumat dan catatan penting bagi kita terkait dengan beberapa ayat-ayat yang yang digharibkan atau sesuatu yang diasingkan ketika membacanya. Oke Bapak Ibu, sampai di sini ada masalah? Perbedaan mustadir sama mustatil itu ini aja ya Ustaz, ya wakafnya aja ya. Iya Ibu, kalau mustadir dia tidak berfungsi ketika wasal dan wakaf. Tapi ketika mustatil dia tidak berfungsi ketika wasal, tapi berfungsi ketika wakaf. Oke. Ya Pak Ustadz. Ada masalah Ibu? Semoga ingat, jangan lupa. Catatannya ini yang penting Bu ya. Nanti boleh di print out, dicetak Ibu, bisa diulang-ulang. Iya Pak Ustadz. Nah ini mungkin di kitab-kitab di kitab-kitab tajwid dan tahsin mungkin dia ada yang disatukan, ada yang dia pencar-pencar Ibu. Tapi di sini saya satukan semuanya. Ya. Nah selanjutnya kita lanjutkan sampai sifrun. Ada masalah? Sifr? Udah, ngerti Pak Ustadz. Oke Bu, yang lain? Allah oke. Oke. Bu ya, yang lain oke juga. Kalau oke semuanya kita lanjutkan. Iya Pak Ustadz. Oke, kita lanjutkan. Belum panas kan Bu? Udah lumayan. Belum lah, baru satu materinya Bu ya. Baru satu Pak Ustadz. Baru ya. Oh baru satu. Oke, kita lanjutkan. Nah, bacaan kedua ismam. Ismam ini mungkin sering kita dengarkan atau kita ketahui Bu ya. Ismam ini ya dengan memonyongkan bacaan. Oke. Nah, yang kita mau bahas di sini adalah contoh penyebab dan juga ismam dari berbagai qiraat selain qiraah Asim yang kita pelajari ini. Nah, ismam itu artinya menggabungkan dan memadukan atau mencampurkan. Nah, secara bahasa ataupun istilah bahasa Arab nanti dhamma syafataini bu'aidal iskani isyaratan bidhammi bighairi sautin wa bighairi tanaffus. Menghimpun dua bibir untuk mengiringi huruf yang sukun sebagai isyarat dhammah dengan tanpa suara dan nafas. Jadi bernafas pun tidak boleh Bu ya. Jadi gini dia, monyong. Oke. Nah, dalam qiraat riwayat Hafs, ismam hanya terdapat pada kata surah Yusuf ayat 11 ya. Nah, ini kalau dibaca la ta'manna, la ta'manna kalau dibaca secara huruf. Nah, di dalamnya terdapat bacaan yang disebut dengan istilah ismam. Ismam itu memonyongkan bacaan. Wala ta'manna, wala ta'manna, manna, tidak boleh wala ta'manna, tidak. Tapi wala ta'manna. Mulutnya monyong sebentar ya Pak Ustadz. Apa itu? Mulutnya yang monyong sebentar. Iya, makhrajnya adalah makhraj nun. Tapi yang bergerak bibirnya itu yang monyong sebentar. Monyongnya, Bibir monyong sebentar. bibirnya itu yang dimonyongkan tanpa bighairi sautin wa bighairi tanaffus, tanpa suara dan tanpa nafas. Jadi wala ta'manna. Oke, selanjutnya asal daripada kalimat ini adalah ya, asal daripada kalimat ini adalah begini deh Bu. Wala ta'manuna, wala ta'manuna, wala ta'manuna. Oke, ini asalnya. Tapi dia karena bertemu dua nun kemudian ditasydidkan ya, kemudian dia diismamkan. Wala ta'manna. Oke. Wala ta'manna.
Oke. Nah, sebentar Bu ya. Dalam istilah lain, istilah lain ini yang mau kita bahas ini Bu ya. Tadi ada istilahnya ismam. Ini dalam qiraah Hafaz atau Asim tadi namanya apa Bu? Namanya ismam. Ismam. Oke. Ada juga nanti yang menyebut istilah ini dalam qiraah Warosh namanya raum. Pernah dengar istilah raum, Ibu? Halo, Ibu-ibu, sudah pernah dengar istilah raum? Belum Ustaz. Belum. Pernah Pak Ustaz tapi lupa keterangannya. Oke. Nah, raum itu kata lain daripada ismam. Oke. Oh, ismam juga. Kalau ismam itu qiraah Hafaz kita, Bu ya, Asim. Caranya bagaimana? Tadi begitu caranya. Wala ta'manna. Oke. Kalau Warosh menyebutnya raum, raum itu nanti dibaca sepertiga. Oke. Bagaimana cara membacanya? Dia cepat, Ibu, cepat. La ta'manna. Oke. Nah, kalau raum cara membacanya begini. La ta'manna. La ta'manuna, la ta'manuna. Oke, nanti dia kalau Ibu dengar-dengar berulang-ulang seolah-olah dia nanti saya menyebutkan wala ta'manna. Oke. Tapi kalau itu istilah ismam, tapi kalau raum dia wala ta'manuna, wala ta'manuna. Oke. Nah, itu cara membaca raum. Cuman kita tidak mempraktekkan itu, Ibu ya. Ada nggak yang membaca seperti itu? Ada, ya. Namanya Pak Raum. Raum. Oke. Nah, yang ketiga, ini ismam, kan biasa kita dengar ismam. Ini tadi udah dua Bu ya, istilah Pak Raum ya. Ismam, raum. Kemudian satu lagi, ya. Adapun qiraah Ibnu Amir, riwayat Asy-Syusi, nama kata la ta'manuna disebut dengan idgham kabir. Idgham kabir. Nah, ini istilah baru lagi Bu ya. Ada idgham bil gunnah, ada idgham bila gunnah, ada idgham mutamathilain, ada idgham mutaqaribain, mutajanisain. Nah, ini ada idgham kabir. Oke. Oke, nah, kenapa dia idgham? Karena memang dia memasukkan nun satu ke nun yang lain. Ya, bertemunya dua nun itu. Oke, bertemunya dua huruf yang sama dan sama-sama hidup. Kalau dia satu sukun, dia jadi idgham bil gunnah atau disebut dengan idgham shaghir menurut qiraah Imam Ibnu Amir, riwayat Asy-Syusi. Nah, ini sama-sama hidup sehingga dia bertasydid, ya, Oke. Nah, sedangkan menurut pendapat lain juga ismam itu tadi menurut qiraah kita Ibu hafaz cuman satu itu aja ya. Wala ta'manna. Sedangkan pendapat lain ismam itu adalah membaca harokat dhammah kata yang diwakafkan tanpa suara dengan menghimpun dua bibir. Misalnya gini. Nasta'in. Oke. Surah apa nih Bu? Nasta'in. Al-Fatihah. Ayat berapa Ibu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Nasta'in. Ya Ibu? 4. Ya Ibu? 5. Bismillah ya, Ustaz. Oke. Ayat keempat Ustaz. Ya, oke lah Bu, 4 mau. Pernah dibaca Ibu kan? Nah, menurut pendapat lain, nasta'in itu seperti itu Bu. Nasta'in. Nah, kalau kita kan nasta'in. Biasa saja. Nasta'in.
Ini dia nasta'in. Kenapa gitu Ustaz? Nama Ismam, Ibu, Ismam. Oh, semua tadi ya. Tapi menurut pendapat kiroah lain, ya kita tidak menggunakan itu. Ibu. Iya. Ya Ustaz. Nah, dalam bacaan Imam Ibnu Amir, riwayat Hisham, sama juga mengismamkan kata qila, ya. Jadi asal qila itu, ya asalnya adalah kuila. Jadi Qila. cara membacanya bagaimana? Qila, 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 qila. Wih. Ah, kita tidak sampai qila, tapi qi. Maka dia harus ditipiskan, Ibu. Qi. Bukan ditipiskan, maksudnya qaf itu kan tebal, diturunkan rahangnya. Jadi qila, qila di bacaan kita. Nah, sedangkan menurut riwayat yang lain bacaannya qila, qila, qila. Jadi qila. Qila. Kalau kita bacanya qi, turunkan rahangnya. Qi, Qila. qila. Oke. Qila. Nah, nanti ada juga Qila. shad, ya, shad itu nanti dibaca zai. Jadi ihdinal siratal mustaqim. Ya. Ihdinal siratal mustaqim. Kenapa seperti itu? Karena ini makhraj yang berdekatan, Ibu, ya. Zai, satu lagi apa? Sin, shad. Ya. Zai, sin, shad. Ya, shad itu tebal. Oke. Oke, nah ini sekedar maklumat saja, ada yang merubah shad menjadi zai, Ibu, ya. Tapi kita tidak mempraktekkan ini. Dan pula habis setelah kajian tahsin ini berubah pula ihdinal siratal mustaqim atau nasta'in. Nah, ini udah lain. Ini kita perlu nanti kalau ada orang membaca seperti itu, berarti dia sedang mempraktekkan atau sedang belajar qiraah. Ya. Qila, kita qila, bukan qila. Qila. Ustaz, Iya, Bu. berarti kita nggak bisa lah kita menyalahkannya ya Ustaz. Tidak boleh, Bu. Kalau dia, nah kan beda, Ibu, kan kita misalnya begini. Kalau memang dia tak pernah belajar qiraah tiba-tiba baca seperti itu, berarti pemahaman kita dia salah membaca, bukan dia belajar qiraah, Bu, ya. Oh iya. Macam yang tadi. Yang boleh kita toleransi itu adalah orang yang belajar. Misalnya ada anak-anak muda dia hafiz Al-Quran, kemudian belajar qiraah. Nah, berarti dia sedang mempraktekkan itu. Tapi kalau yang tidak pernah belajar, maka dia memang mungkin salah membaca. Ibu? Ya Ustaz. Nah, Cuman jadi yang tadi Ustaz, ya, Bu? yang tadi kan kalau yang shad diganti dengan zai itu maknanya udah berbeda kan Ustaz? Tidak, kalau menurut qiraah itu tidak ada yang berbeda, Ibu. Oh gitu. Cuman karena makhrajnya sangat dekat itu. Nah, jadi kita tidak boleh mempraktekkan. Kalau kita praktekkan tidak tahu ilmunya, ya itu bisa berubah maknanya menurut bacaan riwayat Hafaz daripada Asim. Iya Ustaz. Oke. Oh, Nah, Ustaz. ingat, Bu, yang istilah raum tadi, Bu, ya, karena orang seringkali mempraktekkan raum, padahal raum itu bukan daripada qiraah Imam Warash. Dia, kalau kita hanya mempraktekkan apa? Ismam. Sehingga guru-guru kita hanya menjelaskan ismam saja, Bu, ya. Nggak pernah dia jelaskan yang lain. Nah, ketika ada penyamaan istilah ismam
Tadi ada satu lagi raum, satu lagi apa Ibu? Riwayat Asy-Syu'bi, idgham kabir. kabir kan? Ini kan istilah baru Ibu ya. Bukan berarti itu sama, tapi bacaan yang berbeda. Terutama raum. Banyak nih saya lihat dia praktekkan raum tapi tidak tahu ismam. Saya bilang ismam ini pendapat siapa? Lu nggak tahu gitu. Nah, tidak boleh seperti itu. Ismam itu pendapat kita yang kita rujuk sebagai bacaan yaitu qiraah hafaz atau asim, sedangkan yang lainnya ini sebagai maklumat dan tidak boleh dipraktekkan. Ibu? Ya Ustaz. Nah, yang ketiga, ini gampang Ibu ya, imalah. Imalah ini tipis, astagfirullah. Imalah ini mereng, Bu ya. Kalau bahasa terjemahnya memiringkan ya, memerengkan atau memiringkan. Biasanya ada istilah kalau di dalam ilmu nahwu ya, ada namanya alif lazimah. Cuma nanti dalam bahasa kita seringkali guru-guru kita menyebutnya alif bengkok. Alif bengkok itu macam mana? Modelnya gini, Bu. Nih, iya tapi tanpa titik. Ya. Iya tanpa titik, kemudian sebelumnya berbaris fathah. Ya. Oke. Nah, ini dia dari segi bacaan dia dibaca tetap panjang. Misalnya di sini hurufnya ro ya, ro berbaris atas, maka dibaca ro panjang. Ro ini yang disebut dengan apa tadi Bu? Alif. Cuman alifnya bengkok. Ibu ya. Istilah guru-guru kita namanya alif bengkok, tapi tanpa titik Bu ya. Dia bentuknya ya, tapi pada hakikatnya dia adalah alif, huruf mad. Maka kalau misalnya ro-nya berbaris fathah, saya ulangi lagi. Misalnya ro-nya berbaris fathah, ro berbaris fathah. Kalau saya ganti alif, maka dibaca ro, panjang Ibu ya. Ro. Nah, ini sama dengan begitu juga Ibu. Ro, ini ro berbaris fathah, kemudian alifnya saya ganti dengan ini. Oke, maka dibaca panjang juga kan? Ro. Oke. Sampai di sini ada masalah Ibu? Enggak, Ustaz. Nah, nggak ada ya? Enggak, Oke, Ustaz. paham ya? Alif itu Bu diganti menjadi ya, nama ya itu namanya alif bengkok. Oke. Inilah yang mendasari imalah itu tadi Bu. Ini kan kalau kita baca ini kan majroha, oke? Begitu kan Bu, secara tulisan kan? Iya, Ustaz. Ya Ustaz. Karena ini nanti misalnya ya ini seolah-olah tetap ya menurut apa? Menurut ulama tajwid ini tetap ya. Sehingga ro ini nggak bisa dibaca raiha, majoraiha, tidak bisa dibaca majoraiha, sehingga dia harus dipiringkan. Nggak bisa raiha tapi majreha, wal mursaha. Ya, wa mursaha Bu ya. Nah, ini juga nanti Kita imalah ya, imalah. ya imalah, sehingga nanti coba buka dulu surah Ad-Duha Ibu. Ad-Duha. 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 Wadduha. Ad-duha apa waduha? Ad-Duha. Ad-Duha. Sudah Ibu? Ya. Udah Ustaz. Oke. Sekarang kita perhatikan dulu Bu ya. Ayat 1 ada alif bengkoknya? Ada alif bengkoknya? Ada. Ada. Sebelumnya fathah kan? Ya. Oke. Ayat kedua. Ada alif bengkoknya? Ada. Ada. Sebelumnya fathah.
Iya. Ya, oke. Yang ketiga gitu juga, ya Bu ya. Yang Iya. keempat begitu juga. Yang kelima begitu juga. Yang keenam Sama. begitu juga. Yang ketujuh begitu 7, juga. Yang 8. kedelapan begitu juga. 9 Ibu. Enggak. Terus 9 ada? Enggak ada. Nggak ada. 10 Nggak ada. Nah, 11 nggak ada. Nggak ada. Oke, 11 ayat berarti 8. Maka ini sebahagian menganggap ini juga imalah. Sama Ibu ya, hanya panjang kan? Wadduha. Tapi menurut Imam Hafiz ini tidak dibaca sebagai bentuk imalah. Tapi pernah nggak dengar Ibu ya? Wadduha wal laili idza saja Ya. ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Qala. Al akhiratu khairul laka minal ule. Gitu ya Bu ya. Yang terakhir, Dengar Ustaz. yang kelima, wala saufa yu'tika rabbuka fatardi. Ya ada Ustaz. Alam yajidka yatiman fa'awe wa wajadaka dhallan fahadi. Yang terakhir, wa wajadaka 'ailan fa'aghnai. Boleh diberlakukan Ibu? Tidak. Tidak boleh, Bu ya. Tapi nanti kalau ada Ibu dengar, ya, Ibu dengar kan ada itu bukan ngaji-ngaji yang kalau dulu qori sepuh kita Muammar ZA ini kan selalu dia praktekkan qiraah. Nah, asalnya kenapa dibaca seperti itu? Asalnya adalah apa Ibu? Imalah. Oke, imalah. Kenapa? Karena bentuknya sama. Sebelumnya fathah, sesudahnya alif Bengkok. bengkok. Alif bengkok namanya Bu ya. Oke, ada masalah? Enggak Ustaz. Nggak ada Ibu ya. Kita lanjut. Ada pertanyaan? ya Ustaz, Ya Ibu. ada Imalahnya iman yang kita pakai yang Surah Hud ayat 41 aja Ibu. hanya itu aja kan. Iya, itu saja Ibu. Itu Ustaz, itu yang di ayat yang 1, 2, ayat yang ketiga itu walal itu ada masuk imalah juga ada enggak ya? Yang mana walal? Iya. Itu nanti istilahnya nakol Ibu. Nakol, tapi itu kita tidak pakai juga Ibu. Nakol itu memindahkan. Jadi nanti bacaannya bukan walal a. Kalau kita kan membacanya kan walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, nanti ada yang membaca nakol. Nakol itu memindahkan sukun. Jadi bagaimana membacanya? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Minal ule. Gitu. Walal akhiratu khairul laka minal ule. Ini nggak boleh dipraktekkan Ibu ya. Iya. Nanti kita bahas Tapi itu. ada, sering Nakolnya juga kita kita dengar kori-kori baca gitu, Ustaz. itu kan artinya kalau Ibu dengar, itu apa namanya Bu? Nakol. Nanti saya jelaskan itu nakol itu. Nakol itu artinya memindahkan. Walal a. Jadi lalnya itu dipindahkan. Jadi walal akhiratu. Oke, bukan walal a tapi walalla, alifnya dipindahkan. Walal Nah, jangan dipraktekkan Ibu ya, nanti salah baca pula.
Gawat Iya itu Ustaz. nanti. Apa pula jadinya? Nah, tapi kalau ibu dengar, ini nanti ibu akan paham ini. Sama seperti satu-satu kita bahas, sama seperti Iya, Ustaz. wadduha. Berarti apa dalil boleh baca seperti itu, Ibu? Kalau memang udah dalil Enggak, kalau misalnya ibu dengar orang baca wadduha, Ya. berarti dia membaca seperti itu dengan dalil Malah. imalah. Tapi imalah menurut qiraah Hafs atau Asim itu tidak terdapat pada duha, dia hanya terdapat pada surah Hud ayat 41. Jadi cuma di situ aja yang boleh imalah Ustaz. Iya, Ibu. di surah Hud ya Ustaz. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Bu. Jadi kalau kita tetap majroha macam mana Ustaz? Salah. Salah. Kenapa salah? Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Salah, Majreha. tetap majreha. Kenapa kok majreha? Karena Nabi Imalah. membaca majreha, tidak majroha. Dimirip. Itu tadi, makanya saya jelaskan tadi, kenapa kok bisa majreha? Kan tadi asalnya begitu, Ibu. Asalnya, nah asal muasal ini yang perlu dipahamkan, Ibu. Nah, jadi tadi kan saya bilang gini, misalnya ro, ya kan, berbaris fathah, ada alifnya, maka dibaca mad, ro, ya kan. Nah, ini berubah deh gini, ro, tapi dia pakai alif, alifnya alif bengkok, modelnya tidak pakai titik. Karena kalau pakai titik otomatis dibaca apa? Roy, ya, roy. Nah, Iya mati ya. Nah, ini kan karena dia dibaca panjang, ya, dibaca panjang, dia ada ianya, tidak bisa majoroiha, tidak bisa majoroiha, 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 tidak bisa, maka dia diimalahkanlah. Majre, re ini nanti salah satu ro yang tarqiq tipis, Ibu ya. Majreha, majreha. Jadi yang wajib imalah Ustaz cuma di surah Hud ini aja. Iya, Ibu. Ada di surah Berarti Hud. di majreha antara ro dan ha ada ya tanpa titiknya. Ini kan gini, Bu, nggak ada titiknya ya. Inilah dia nih. Iya. Oke, Bu. Jadi dia hitung alif. Lanjut Ustaz. Ada nanti kayak selain wadduha ada nggak lagi? Ada. Misalnya Sabbihisma rabbikal a'li. A'li. Tengoklah, itu kan alif bengkok juga, Ibu. Surah Al-A'la. Atau misalnya ada nggak yang lain? Ada. Wasyamsi wadduhahi. Tuh. Kenapa kok bisa tahu? Oh, ada alif bengkoknya, sebelumnya berharokat fathah. Tapi nggak boleh kita amalkan itu Ustaz ya. Nggak boleh, Ibu, karena Ibu udah tahu rumusnya, jangan pula semua Ibu imalahkan. Ayah kita nanti. Nah, yang boleh mengimalahkan orang yang belajar qiraah, Bu ya. Sama Sabbihisma rabbikal a'li. Atau nanti ada Ibu baca, ada pula dia alif bengkok, sebelumnya fathah. Jangan latah pula mulut kita membaca imalah ya, Bu ya. Nggak boleh. Tidak boleh. Oke. Itu rumusnya, Ibu. Rumusnya kenapa dibaca imalah. Tapi tetap qiraah Hafs, riwayat Asim itu tetap menetapkan surah Hud saja sebagai bentuk imalah. Yang lainnya tidak. Oke. Hanya satu. Oke Ustaz. Ya, jelas Ibu ya? Insyaallah. Jelas. Nah, ini dia harus kajian ini harus berilmu dia, Bu, harus punya dalil kita ya. Ingat Walaupun lupa juga dalil-dalilnya. apa, Ibu? Lupa-lupa juga yang dalil-dalilnya itu Ustaz. Ya, Qiraat Hafsah, qiraat di print out, Ibu ya, catatannya di print out, diulang-ulang. Nah, insyaallah nanti
ingat lagi itu, Bu. Kenapa ya? Walaupun nggak ingat, setidaknya ketika orang baca kita tahu, oh ini bukan ini, bukan imalah, karena imalah cuma satu tempat. Tapi dasarnya kenapa dia begitu? Karena ada alif bengkok sebelumnya fathah. Oh, jadi itu rumusnya alif bengkoknya Iya, Bu. itu aja yang, Ustaz ya. yang saya ajarkan rumusnya, tapi tak boleh dipraktekkan. Ya. Kalau kita mendengar udah tahu lah kita itu Ustaz ya, gitu aja Itulah ya. fungsi kita mengkaji ini, Bu. Fungsinya mengkaji itu, sehingga kenapalah orang itu sering ikhtilaf. Karena satu tahu, satu tak tahu. Ya, Ustaz. Kalau dua-duanya tahu, kan nggak ada ikhtilaf, nggak ada perbedaan pendapat. ikhtilaf Oh, pun ini berbeda, menurut ya. ini. Oh, ini menurut si Anu, katanya. Lancar aja. Nah, maka kata Imam Syafi'i, ana jahilun. Aku akan menjadi orang bodoh kalau berdebat dengan orang yang bodoh. Padahal Imam Syafi'i mahir, orang yang cerdas. Tapi karena itu tadi, jadi perdebatan itu dia harus seimbang deh, Bu, ya, tahu sama tahu, ya kan? Ini kalau tahu satu nggak tahu jadi payah. Maka inilah kita kan mengkaji ini supaya mengurangi menyalahkan orang lain. Iya, Ustaz. Kalau orang taunya banyak, sedikit menyalahkan orang lain. Kalau orang taunya sedikit nyalahkan orang lain. Nah, ini pula nih, Bu, ya, yang harus kita hindari nih, Bu. Oke, Bu, kita lanjutkan. Lanjut, Kita Ustaz. lanjutkan yang keempat, tashil. Oke, tashil. Tashil. Tashil atau ini namanya tashil wajib. Tashil wajib ini dia, oke, kita jelaskan dulu apa itu makna tashil. Ya, tashil itu maknanya berasal dari kata sahlun, ya. Sahlun itu mudah, ya. Ada satu hadis, siapa yang memudahkan, man sahhala tariqan sahallallahu tariquhu ilal jannah. Siapa yang memudahkan jalan seseorang, maka Allah akan mudahkan jalannya masuk ke dalam sorga. Itu sahlun, ya. Oke, memudahkan atau meringankan bacaan. Sedangkan secara istilah, tashil ini mengucapkan huruf hamzah dan alif. Jadi ada hamzah dan alif. Jadi panjang dia. Oke. Dalam riwayat Hafaz, dalam riwayat Hafaz bagaimana? Hamzah yang dibaca tashil adalah hamzah yang kedua. Terdapat pada surah Al-Fusilat ayat 44. Ini, Bu, ingat, Bu, ya, ada tashil wajib. Dia wajib tashil. Nanti kalau tidak tashil ada lagi namanya lain, ya. Bu, ya, ini tashil, dia wajib tashil. Maka bacanya bagaimana? Laula fussilat ayatuhu a'jami wa arabi. Nggak jelas pertama Ustaz. Hah? Pertama nggak jelas. Gitu, Bu. Jamiu. Dia tidak terlalu panjang. Jamiyun. Oke, nanti dia, Bu, ada beberapa ini sebentar, Bu, ya. Misalnya di bawah Jamiyun. Ada satu ini ayat lain lagi. Nah, ini nanti kalau dia misalnya tidak tashil, maka jadi ibdal. Ibdal. Ya, Bu, ya, sama nih. Jadi Jadi itu nih. Ini menukar sama nanti. Kemudian contohnya lagi nanti. Bentar, Bu, ya. Ibdal. Ini, Bu, ya. Ada ibdal. Ini ada lafaz Allah, ada al-an, ada adzakarain. 3 ini, Bu, ya. Nah, ini boleh ibdal, boleh tashil. Boleh ibdal, boleh tashil. Oke, Bu, ya, ingat ini, Bu, ya. Ibdal, tashil.
Sedangkan yang di atas tadi, yang saya jelaskan ini, dia itu wajib tashil. Maka ajami tidak boleh ibdal. Nyambung, Bu? Ini mau Ustaz. Hah? Semuanya. Ustaz. Oke. Mana yang jelaskan ya? Tashil. Kalau Tashil ini dia memudahkan. Tasnya memudahkan. Nah, tashil memudahkan. Jadi kalau sedangkan bacaan yang bacaan yang dia boleh dua dibaca, satu lagi kan ada tafsir, satu lagi apa Ibu? Satu lagi. Ibadal tadi Ustaz. Ibadal. Satu lagi. Satu lagi dia akan dibaca ibdal. Oke, nah kalau dia dibaca tashil, ya, artinya ini kalimat yang ini ajami ini dia wajib tashil, berarti tidak boleh ibdal. Nah, sedangkan Cuma di situ yang wajib Ustaz ya. wajib tashil wajib, maka dia saya buat di sini tashil wajib. Sedangkan yang kedua, ya, yang tadi, sebentar. Tuni apa utuni itu? Ini Bu, ini dulu, yang ini. Allah, 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 Allah. Nih misalnya dia dibaca Dibaca ibdal. Allah, al-an, al-zakarain. Itu ibdal. Sedangkan dibaca tashil berarti Allah, al-an, al-zakarain. Itu tashil. Jadi Itu kayak pernah kita pelajari tentang mat itu Ustaz. iya, dia tentang mat, tapi dia nanti dalam bacaan itu nanti dia yang gharib itu namanya tashil, dan itu nanti kalau nggak salah itu mat apa Ibu ya? Musaqqal mukhaffaf Mat lazim kalimi musaqqal. Iya, mat lazim. Kalimi musaqqal. Jadi al-an, az-zakarain itu dia dibaca ibdal. Tapi yang satu lagi ini sebenarnya termasuk Ibu, 4 ini Bu ya. Yang keempat ini dia termasuk, cuman yang ini wajib tashil. Berarti ajami, la ayatuhu ajami wa arab, ya, ajami. Cuma enggak seperti enggak jelas yang pertama Ustaz ya. Betul Ibu, betul begitu. Jami. Padahal dia kan. Oke, kalau dibaca ibdal bagaimana? Ini kita contoh ibdal walaupun dia tidak boleh ibdal ini Bu ya. Jami. Jami. Kalau ini kan dia jami. Jami. Oke. Sedangkan yang di atasnya Ustaz, jamian itu nggak panjang. itu tetap ini Bu, apa namanya? Yang mana Ibu? Yang di atas ini enggak termasuk Ibu. Itu tashil. Jami'an laqalu laula. Ini beda lagi Bu. Nah, sedangkan yang dua tadi Bu, ini ya. Maka kalau dibaca ini kan dia boleh dua, boleh ibdal, boleh tashil. Sekarang kita baca ibdal dulu. Allah, Allah, al-an, az-zakarain.
Dibaca ibdal. Kalau tashil Allah al-an adz-dzakarain. Ya seperti AA, AAL, AA. Cuman dia nggak boleh AA, tapi adz-dzakarain, al-an, Allah. Jelas Ibu? Jelas Insya Ustaz. Allah. Jelas Ibu ya. Walaupun agak-agak pening Ibu ya. Kadang waktu diterangkan, paham Ustaz. Waktu mau menjelaskan kalau ditanya, blank. Tapi ini ingat satu aja Bu ya, wajib tashil ya Bu ya. Iya. Wajib Nah, tashil. Boleh nggak dia dibaca ibdal? Tidak boleh. tidak boleh. Tidak boleh. Dia wajib tashil. Jami. Jami. Cuma satu itu yang wajib Ustaz ya. Wajib Hah? tafsil. Ya Hanya Ibu. satu itu yang wajib kan Nah, Ustaz? wajib. Itu wajib Ibu. Kalau seperti Az-Zakar itu boleh ibdal dia. Boleh ibdal, boleh tashil. Tashil. Terkadang lupa yang lain tuh. Yang Zamyun tuh yang udah teresep di pikiran. Selama ini kalau pas Dia nanti ngaji. sebenarnya di bawah Bu ya. Dia jawazul wajhain, boleh 2. Tidak saya campurkan. Ini yang satu aja, hanya tashil. Oke Bu ya. Iya Ustaz. Insya Allah Ustaz. Insyaallah. Oke. Oke Ustaz. Jadi kalau yang dia nggak tahu, Ustaz nggak pernah mempelajari, kayak mana pula itu bacanya dia Belajar biasa? lah. Wajib belajar Kayak lah mana Bu. dia? Belajar lah. Gimana Wajib hukumnya? belajar. Karena Ketika- Ustaz, hukum belajar tajwid ini kan wajib bagi orang yang baca Quran ya Ustaz ya. Ya wal Iya, akhdhu. Tapi kan nggak semuanya orang yang mempelajari sampai ini sejauh itu, tapi mereka itu tahu membaca, hanya saja membacanya ya sesuai yang tertulis. Nah, ini dia Bu. Makanya kesalahan itu tidak ada yang betul-betul bisa membaca kalau tidak dengan tajwid. Karena kata Imam Al-Jazari wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun man lam yusahhihil Qur'ana athimun. Matan itu matan Al-Jazari itu kan Ustaz. Ya, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun man lam yusahhihil Qur'ana athimun. Wajib Iya. hukumnya sebelum membaca Al-Qur'an belajar tajwid. Wajib hukumnya. Maka nama kitabnya Ibu Tuhfatul Atfal. Nah, Tuhfatul Atfal atau Matan Al-Jazari. Batul Al-Bal, baru kan belum Al-Jazari. Kalau Ya, ini yang masalah ini tadi kan di matan Tawassut itu kan Ustaz dipelajari. di Matan Ibdal dan- Al-Jazari Bu. Jadi Iya, Matan biasanya Di kalau Risalah dia Tawassut. belajar kitab Matan Al-Jazari yang dikarang oleh Imam Al-Jazari, dia harus Al-Jazari. dipadukan dengan kitab Tuhfatul Atfal yang dikarang Tuhfatul oleh Atfal. Sulaiman Al-Jamzuri. Jadi kokoh dia pondasi tajwidnya. Nah, barulah dia boleh baca Quran. Begitu tradisi orang-orang Arab belajar baca Al-Quran, Ibu. Nah, sedangkan tradisi kita dipaksakan untuk minimal bisa baca dulu. Sehingga dia prematur, Ibu. Kalau orang-orang dulu masih lumayan, dia pakai alif-alif, ya, dieja. Alif lam mati di atas al hamim mati di atas hamdal depan du alhamdu. Nah, jadi baca alhamdu aja lama. Tiba masuk metode untuk memudahkan Iqra, ya. A I U U. Nah, sebenarnya ini teknik-teknik yang ada plus minusnya, ada negatif dan positifnya. Jadi husnuzon kita, Bapak Ibu, kita ini diajarkan supaya bisa baca Al-Quran. Setelah bisa, apakah bisa itu betul-betul bisa? Tentunya kita wajib mentasmi'kan bacaan kita. Kenapa orang merasa benar bacaan Al-Qurannya? Karena tak pernah ditasmi'. Kalaupun yang mentasmi'nya yang tidak belajar juga kan sama aja Bu ya. Iya, pada umumnya kan mana kalau untuk yang sekarang yang udah pandai-pandai lah, yang udah orang-orang tua, mereka itu kan nggak paham pun tentang sesuai dengan matan Al-Jazari.
matan Tuhfatul Atfal, kan nggak ke situ Ya. dipelajari mereka. Jadi saya Tapi dengar gini, Bu. bacanya itu aja langsung dia Ya, langsung. seperti yang tertulis. Seperti materi-materi ini kan sudah saya rangkum dan terjemahkan. Dia bersumber daripada matan Al-Jazari di Tuhfatul Atfal, cuman tidak dalam versi bahasa Arab. Nanti kalau dalam bahasa Arab, belajar bahasa Arabnya lagi, pening lagi, Bu ya. Maka Udah pernah. jadi saya menjelaskannya ini lebih ringkas dan tidak pakai kitab-kitab yang misalnya ada kitab ini kan banyak, Ibu ya. Saya Iya, lebih saya udah kalau pernah kita mau ngikutin bahas itu. apa ini, maka kita kan saya buat berurutan, saya tuliskan rangkumannya sehingga dia tidak panjang lebar, langsung ke intinya. Apa itu makhraj, berapa pembagiannya, apa itu sifat, nah, langsung dia pembagiannya ke intinya, Ibu. Jadi rangkuman-rangkuman ini yang dikirimkan ke grup kita masing-masing, dia jangan Ibu bandingkan nanti, oh tulisan ini banyak, ini kok tipis. Nah, ini dia kesimpulan, Ibu ya, rangkuman Iya. dan dimudahkan. Jadi kalau kita baca langsung pada poinnya. Nah, itu tidak boleh juga dijelaskan kalau tidak boleh juga dibaca tanpa belajar. Kalau ini kan langsung, Bu, kita kan jelaskan satu-satu nih, Bu ya. Iya. Dia poin-poin penting di dalam tulisan dan kesimpulan itu tahu. Kalau orang lain baca itu, dia akan pening juga itu, Bu. Kenapa? Iya, Karena kita tidak kita mendengar penjelasan. memang sudah belajar, maka kita paham dengan tulisan ini, ya kan? Ya, betul, Ibu. Nah, jadi ada plus Saya minusnya jadi juga. pening, Ustaz. Tetap kita berusaha, Ibu ya, tetap berusaha. Ya, Ustaz. Sudah bertahun ikut belajar di matan Al-Jazari sama Ustadz kami dan di Tuhfatul Atfal, matan Tawassut, tapi tetap juga bingung Ustadz kalau udah Ustadz menerangkan. iya. Dia insya Allah nanti ini, Bu, semakin sering dibaca, didengar, insya Allah lebih ini. Ya, kalau Cuman misalnya kalau didengarkan kita nggak ini lagi ya, nggak kayak mana namanya? Kalau didengar kita merasa ya udah biasa ya kan, karena udah sering udah dipelajari sebelumnya. Kalau yang baru-baru awal kebingungan. ya, dia kalau belajar matannya lebih payah lagi, Bu ya. Iya. Qulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammad ibnul Jazari Syafi'i. Nah, itulah matannya, Bu, yang kami pelajari dulu, matannya kan. Nah, matan itu harus dihafal. Jadi habis-habis di situ waktunya, Ustaz. Iya, Bu. Mantan apa mantan? Nah, kalau mantan beda lagi. Akhirnya belajar itu. Mantan nggak perlu diingat. Mantan. Nah, namanya matan. Harus dilupakan. Ada Matan tulisan ulama kemarin yang diingatkan, hifdzul ulum. Siapa yang menghafal matan maka menghafal ilmu. Maka itu matan yang kami hafal banyak, Ibu. Ada matan alfiyah, matan jurumiyah. Semua ilmu itu dihafal matannya. Ya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadur Rabbillah khairu Maliki. Nah, dihafal. Tapi untuk menjelaskannya ke ibu-ibu ini nggak perlu pakai itu, Bu. Kenapa? Karena kalau dijelaskan pakai itu langsung pusing ibu-ibunya. Matan itu, Ustaz. Bu? Pening matan itu, menghafalnya pun pening. Iya, makanya itu, Bu, kita gini, dengan tidak mengurangi esensi daripada ilmu, dia tidak pakai matan itu, tapi kita langsung apa namanya talaqi, langsung penjelasan gitu. Maka dia tasmi penting, belajar materi penting. Sebagian ada yang dia begini, Bu, tasmi aja, tasmi. Sehingga orang yang tasmi ini dia akan kesulitan di mana posisi yang benar. Betul, Ustaz. Betul. Nah, makanya perlu dipadukan Zoom seperti ini, Bu, karena kita punya keterbatasan ruang dan waktu, maka materi ini menguatkan pemahaman. Latihannya di mana? Latihannya di tasmi'. Jadi, ya Ibu Syafrida, silakan. Izin Ustaz, yang Ustaz sampaikan tadi kan kita ada kesalahan kita di yang sekarang inilah bahwa kita langsung mengajarkan anak itu baca Iqra gitu kan Ustaz. Ya. Nah, untuk memperbaiki hal itu apa yang pertama kali kita ajarkan tahapan-tahapan dalam kita mengajarkan anak Al-Quran.
Makhraj, Ibu. Makhraj. Makhorijul. Makhraj. Berarti nggak usah lah kita kasih buku Iqra itu dulu ya Ustaz. Tidak perlu sebenarnya. Nanti kan gini Bu, nanti ketika saya menyampaikannya terlalu lancang lah istilahnya. Jadi sebenarnya kan kita sebagai guru ini kan punya metode masing-masing Bu ya. Bagaimana si anak ini supaya urutannya benar, ya kan? Ya dari mana? Kan nggak mungkin langsung ke mat Ibu ya. Biasa Iqra 2, Iqra 3 kan udah langsung mat itu. Dari Bu, ya. Iqra dulu lah, makhorijul hurufnya itu. Nah, makanya itu dia perlu makharijul huruf. Tulis saja misalnya makhraj tenggorokan dulu. Tenggorokan. Nah, huruf tenggorokan aja dulu Bu, difasihkan. Kemudian huruf lisan. Lisan terbagi 4. Nah, posisinya. Jadi si anak ini kalau si anak ini kan dia mungkin tidak terlalu paham bagaimana. Cuman kita praktekkan secara talaki. Kita praktekkan suruh anak itu meniru. Itu namanya talaki. Dan Al-Quran itu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, baginda Rasul, secara talaki, bil lisani, dengan lisan. Jadi dia disebutkan. Ya, disebutkan baru si anak mengucapkan. Itu saja Bu, step awalnya. Jadi kalau anak itu makhraj alif sampai ya itu sudah fasih, itu alhamdulillah bagus. Apakah ini mustahil? Tidak Bu. Di sebahagian kita sekarang tengok anak-anak sekolah yang sekolah-sekolah tahsin itu yang ada tahsinnya, anak-anak itu kecil-kecil makhrajnya sudah bagus. Silakan tengoklah di YouTube di TikTok dan lain sebagainya, anak-anaknya sudah bagus makhrajnya. Bahkan mereka sudah berlomba ayat ini ayat itu gitu. Makhrajnya sudah bagus. Apakah dia paham sepenuhnya? Belum tentu paham sepenuhnya, tapi dia misalnya kalau sin itu alirkan udara, misalnya bismil atau ha itu alirkan udara, ar-rahma dipraktekkan disebutkan. Tapi ditanya apa itu rupanya? Nggak tahu. Ternyata itu hamas sifat. Kan begitu Bu. Iya. Nanti dia akan tahu itu, tapi prakteknya harus benar dulu, tidak boleh salah. Namanya nanti gitu. Namanya nanti. Gitu. Sama kayak Ibu, nanti kalau sudah betul-betul paham ini penjelasan makhraj sifat sampai muskilat wal gharaib ini, mau naik ke matan Jazari, silahkan gitu. 117 matan. Apalah dari awal Ibu ya. Nah, tapi kalau udah tua gini Ustaz tak Quran, lagi bisa menghafal Ustaz. iya. Jadi bukan untuk hafalnya Ibu ya. Sering saya sampaikan, Yang perlihatkan kalau Ustaz. Ibu disuruh menghafal, bukan hafalnya, bukan mau jadi ikut MTQ Ibu ya. Iya, Tapi pahamnya itu yang penting. pahamnya pun ya gini, bukan kalau dapat paham itu berkah Bu. Jadi yang dicari itu jalan mudah masuk surga ini. Iya Bu, semakin sulit kita ngapal, semakin sulit kita melafazkan huruf, tapi istiqomah, itulah yang Allah mudahkan itu. Kan itu yang mudah Jadi ya kalau di umur-umur sekian ini bukan fasihnya lagi. Kalau dapat fasih alhamdulillah. Berhenti mengaji itu yang nggak boleh. Berhenti mengaji yang nggak boleh. Jadi ngaji Setidaknya terus. belajar terusnya yang diinikan ya Ustaz. Ya Bu. Yang diambil maknanya, mau belajar terus, tetap belajar. Ya itu Bu. Karena nanti pas kita mati dalam keadaan belajar itu yang sulit. Kalau mati dalam keadaan alim tapi tidak mengamalkan itu sama aja dulu. Misalnya ada orang alim, mati dia pas lagi tidur gitu. Kan ilmunya nggak diamalkan gitu. Sama aja. Nah, ada juga orang belajar nggak paham-paham. Orang belajar nggak paham-paham tapi tetap istiqomah, tetap husnuzon. Nah, mati dia dalam keadaan dalam tanda kutip masih bodoh gitu kan. Nah, ini dia lebih utama lah. Kira-kira seperti Ibu Syafrida ya. Jadi cuman ini Bu, metode ini harus istiqomah kita lakukan. Jadi untuk merubah supaya anak-anak itu bacaannya lebih bagus, yang pertama itu ya bukan kita singkirkan, kita pakai metode penerapan makhraj secara lisan. Ya gitu Ibu. Ajarkan dulu anak-anak itu, dan nggak perlu berurutan. Kalau berurutan kan alif ba ta tha jim.
Oke, mereka harus hafal itu, cuma nanti urutannya yang benar itu sesuai apa? Sesuai makhraj, halqi, lisan, ya, syafatain, kemudian khayshum, jauf, urutannya harus benar gitu, Bu. Seperti itu kurang lebih, Bu. Jazakumullah khairan. Wa iyyaki jazakillah, Ibu. Baik Ibu-Ibu, kita sudah 1 jam 42 menit. Jadi kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, Ibu, ya. Ini banyak karena dia muskilat ini kan dia materi yang kita tambah. Jadi yang tambahan itu, Ibu, ingat tafkhim tarqiq, ya. Tafkhim tarqiq, tebal tipis. Ya, yang tebal tipis itu banyak, Ibu, ya. Ada banyak, saya jelaskan itu. Jangan lupa lagi, ya. Bukan hanya ro. Bacaan lam, bacaan ro. Nah, itu dia, Bu. Nun ada nggak yang tebal, Ibu? Nun ada nggak yang tebal? Nun sukun. Tidak. Hah? Ada, Ibu, ya? Nun sukun bertemu dengan huruf isti'la kecuali ghain dan kho. Itu dibaca tebal. Min qablikum. Ingat, Ibu, nun ada yang tebal, nun sukun. Yang di ikhfa. Ya kan, Ustaz? Ya, kalau ikhfa kan, Bu, beda lagi sebenarnya pembahasannya. Ini kita membahas tebal tipis. Yang Nun yang bertemu dengan huruf isti'la kecuali ghain dan kho dibaca tebal nun sukunnya. Ya. Misalnya Memang belajar tahsin Ustadz jadi terasa bodoh kali awak jadinya. Justru itu, Bu. Kalau Ibu merasa lebih pintar nanti gawat itu, ya kan. Ceng aja nih, Bu, ya. Bodoh kali jadinya, selama ini taunya kan belum udah pintar ya, Bu, selama ini. enggak, selama ini kan kita ya ngajar anak tahu lah kita Selama kaji ini itu tahu begini. baca. Ini Udah nggak ada belajar apa-apanya. baru kita tahu, kita nggak tahu ya kan, Bu. Nggak ada apa-apanya ilmu yang kita punya itu. Kok saya rasa begitu? Bodoh kali rupanya selama ini saya. Itu pun masih Enggak, enak Bu. marahi anak-anak tuh. Belum tahu dan belum ada yang mengajarkan, kan itu, Bu, ya. Nah, mungkin kajian tahsin online ini banyak juga, Bu. Mungkin tapi ada yang berbayar, kan begitu, Bu, ya. Iya. Ada yang Saya nggak Nah, tahu Ustaz, cuma baru inilah saya ngikutin belajar online. Kalau saya tahu dari dulu, mungkin udah ngikutin. sudah ada, Bu, kalau dia yang paket pembelajaran itu ada paket ini, paket itu. Cuman kan itu berbayar dan sistemnya online. Alhamdulillah kita masih disupport, ya, masih di sponsori lah oleh umroh lagi. Mudah-mudahan rezekinya buat para founder kita ini dimudahkan oleh Allah. Jadi Amin ya Allah. ada wadah kita untuk silaturahim, ya. Amin. Ibu-ibu yang di Medan juga ada sebagian yang sudah datang ke kantor kita, boleh datang, ya. Ibu Iin, Bu Elvi juga, ya. Silakan. Saya mau datang Ustaz, cuma kebenturan dengan manasi Ustaz. Ya kan itu, Bu, setiap Ahad, ya. Kalau Iya, tidak manasiknya bisa, memang setiap Ahad pula. oh, manasiknya setiap Ahad pula, Ibu, ya. Iya. Ya. Kita ada opsi yang lain, Bu. Tenang aja. Kan Ibu selalu ini kan, voice note kan, Bu Lis? Iya. Hah? Ibu Iya Lis, Ustaz. voice note juga, Bu Lisnar? Videonya langsung saya Ustaz. Oh iya, Ibu, ya. Nah, itu kan ada ini yang memudahkan lah, Ibu, ya. Jadi silahkan, mudah-mudahan Allah buka jalan kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita, insya Allah. Amin ya Allah. Amin. Doakan kami juga, Ibu, sehat-sehat, Ibu-ibu juga sehat. Ya, kami selalu mendoakan Ustaz dan penyalur Amin, dananya insyaallah, Bu. sehat, murah rezeki. Amin, insya Allah, Ibu. Sehat-sehat ya, Ustaz. Mungkin itu saja, Ibu-ibu. Kita sambung lagi nanti pada pertemuan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.